sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlo, senang bertemu dengan Anda kembali. Harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat, yang bugar bersama keluarga yang tercinta. Hari ini izinkan kami semua ada di sini supaya memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Apalagi hidup ini adalah pilihan. Tadi baru saja kita saksikan dan izinkan kami berkomitmen untuk memberikan Anda jalan keluar dan jalan paling cepat untuk mencapai kesehatan yang paling optimal. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, seperti biasa saya akan kenalkan dengan para narasumber dan juga praktisi kesehatan hari ini yang akan memberikan semua materi dijelaskan secara satu persatu. Narasumbernya dulu, namanya adalah Jeng Sri atau Ibu Sri Rezeki namanya. Usianya 62 tahun, mengalami banyak sekali penyakit. Ibu Sri, apa kabar Ibu Sri? Salam sehat. Salam sehat, baik, alhamdulillah. Nah, di sini juga saya ada praktisi kesehatan. Di sini sudah bergabung ada Mas Boy Abedin dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Luar biasa. Tadi sudah melihat ada video pilihan. Kalau Jeng Sri, pilihnya yang mana? Pilih sehat lah. Pilih sehat. Sehat. Alasannya kenapa Jeng Sri? Kalau sehat kan kita bisa aktivitas segala macam, terus tidak merepotkan orang lain, ya kan? Dan sehat itu mahal, ya kan? Sehat itu mahal, makanya pola hidup kita jaga, olahraga kita jaga. Oke, sebelum kita lanjut, saya yakin banyak teman-teman keluarga yang sedang menonton. Sapa dulu mereka, Jeng Sri, silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Camat, Ibu Sekcam, PKK Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Dengan ibu-ibu kader Pojok 1 sampai 4 serta teman-teman hajah dan haji di Yayasan Alhamidiyah, Yayasan PKTP Kecamatan Bojongsari, yaitu Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Depok. Kami wakil dari Kecamatan Bojongsari. Salam sehat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, Jeng Sri ini kelihatannya sehat, kelihatannya bahagia. Tapi ternyata banyak sekali penyakit di dalam tubuhnya. Apa saja kesulitannya dan mungkin ini juga Anda alami? Tenang, nanti kita punya solusi. Mari kita saksikan. Sri Rezeki. Sudah puluhan tahun lamanya, ia mengidap hipertensi. Selama itu pula, tekanan darahnya masih sulit turun ke angka normal. Terus dulu juga pernah kolesterol tinggi ya saat mau berangkat haji, itu mencapai 254. Terus HbA1c saya 5,8. Terus udah dikasih obat pendampingan, cek lagi, akhirnya malah naik jadi 0,59. Ia pun menduga hal ini karena kebiasaan makannya dulu yang kurang sehat. Sebab dulu Sri sangat menyukai makanan yang digoreng dan juga asin. Ditambah lagi, ia punya masalah tidur sehingga membuat metabolisme di tubuhnya menjadi terganggu, yang dimana dapat memperburuk kondisi hipertensi dan kadar kolesterolnya yang tinggi. Tensi naik tinggi itu saya nggak ada pusing, nggak ada apa, cuma yang pernah tinggi banget tuh agak melayang-layang gitu. Sri pun berharap kesehatannya bisa segera membaik. Ia tidak mau di usia tuanya ini harus merepotkan banyak orang jika dirinya sampai jatuh sakit.
Dulu awal tahu hipertensinya tinggi itu karena apa dan angkanya berapa? Kebetulan dulu kan suami tugas di luar kota. Terus saya masih punya bayi kan, itu pada sakit muntaber gitu. Ya. Terus yang bantuin juga kena sakit. Nah, itu langsung tinggi saya tensinya. Ketahuannya dari? Saya ke dokter kan. Oke. Terus saya ini Bu masih muda banget, tensinya Umurnya udah tinggi. berapa waktu itu? Waktu itu masih baru meret, belum di bawah 30. Waktu itu saya masih cuek ya, masih muda kan. Terus tapi hobinya makan yang asin-asin, masih goreng-goreng deh, yang gurih-gurih itu suka saya. Gitu, itu nggak bisa berhenti Ibu ya? Waktu itu masih. Dan secara tidak sadar, tensinya pelan-pelan merangkak naik. Tapi mari kita main benar salah dulu. Pernyataannya adalah di sini bahwa tensi tinggi tanpa gejala tidak perlu konsumsi obat. Jeng Sri, benar atau salah? Salah, karena tidak bergejala. Ya. Jadi pas tinggi nanti takut pembuluh darah pecah gitu kan. Oke. Jadi sebaiknya ya harus minum obat rutin. Nah, kalau sudah begitu tinggi. kenapa Jeng Sri dulu tidak minum obat secara Ya, rutin? karena saya belum paham. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena hati-hati ya pemirsa, kalau kita bicara tensi tinggi, ini satu penyakit ya, salah satu penyakit yang memang kita sebut sebagai silent killer. Jadi dia tidak ada gejala, tanpa ada gejala yang dirasakan oleh kita. Oleh karena itu pentingnya kita melakukan pemisahan tensi secara berkala. Ya, jangan menunggu ada gejala. Kalau sudah ada gejala, artinya tubuh Anda sudah protes, tubuh Anda sudah bereaksi atau sudah ada masalah pada kesehatan Anda. Ya, jadi pertama kita harus minum obat supaya tadi tekanan darahnya itu bisa terkendali dengan baik. Dengan begitu maka kita bisa mencegah terjadinya komplikasi karena tensi yang tinggi. Seperti katakan Jeng Sri tadi, bisa pecah pembuluh darah, bisa dari stroke, kemudian dari kelumpuhan, dan juga bisa dari kematian. Jadi sekali lagi tensi tinggi ya ini tetap ada gejala maupun tanpa gejala, ini perlu mengkonsumsi obat ya. Jadi jangan sampai ini kemudian terjadi masalah, terjadi komplikasi pada kesehatan Anda. Bahwa tensi tinggi tanpa gejala tidak perlu konsumsi obat, pernyataan ini adalah salah besar banget. Bu, bagus banget. Berarti jawaban Ibu benar. Berarti sekarang kalau misalnya tensi tinggi, dokter kasih obat diminum secara rutin ya? Iya, Oke. saya udah minum rutin. Keluhan apa yang dirasakan di badan Ibu dalam sebulan terakhir? Pegel-pegel sama kanker ya, kantong kering. Tidur gimana Bu? Tidur agak susah saya. Ya, susah. Terus kalau kemudian energi dari pagi sampai sore cukup terjaga dengan baik? Terjaga insya Allah, karena saya imbangi dengan olahraga kan. Jadi ini hati-hati ya dengan orang-orang yang masuk usia menopause nih ya, biasanya kadang diabaikan gejala itu, dianggap sebagai itu bukan apa-apa ya, tapi tadi mulai tidur yang tidak bagus itu juga satu masalah untuk kesehatan tubuh kita. Karena dengan tidur tidak bagus maka hormon-hormon keseimbangan akan terganggu, dan ini risiko juga nanti akan gitu bisa ya, meningkatkan Mas, gula darah, meningkatkan kolesterol, meningkatkan risiko penyakit jantung dan yang lainnya. Ya. Ibu kapan terakhir cek tensi? Sebelum yang hari ini? Hari Minggu kemarin? Hari Minggu Cek kemarin. tensi. Jadi Ibu memang punya alat tensimeter digital ya Bu ya di rumah. Jadi Ibu rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Hanya saja hasil pemeriksaannya tidak pernah dibawa konsultasikan untuk ke dokter gitu ya Bu ya. Betul. Nggak Jadinya rutin kontrol. obat yang dikonsumsi saat ini adalah resep dari belasan tahun yang lalu. Iya. Ya betul, pokoknya mau bikin 5 mili aja terus. Ya, siapa tahu obatnya harus disesuaikan lagi. Bu. Saat naik haji kemarin saya tinggi kan, 100, oh Ibu harus konsumsinya 2 kali lipat 10 mili gitu. Oke. Ya udah saya minum tuh 10 mili, tapi sekarang saya 5 mili lagi gitu. Oke, main dokter-dokteran sendiri dong Bu berarti. Nah, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek ya, tensi terbarunya ini ada di angka 150/87. Masih tinggi Bu. Nah, oleh sebab itu pentingnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Salah satunya adalah ceramah cek tekanan darah di rumah. Dianjurkan sehari 2 kali, pagi dan juga malam hari. Nah, nantinya bisa didapatkan 3 angka pemirsa di rumah. Tekanan darah sistolik atau yang atas, itu adalah tekanan darah saat jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Lalu yang bawah itu adalah tekanan darah pada saat jantung ini lagi rileks atau lagi beristirahat. Dan yang bawah itu ada pulse itu adalah denyut nadi. Jadi masing-masing itu memiliki kriteria. Sekarang kita lihat nih kembali pada Ibu. Tensi yang atas atau yang sistolik sudah melebihi 140, berarti sudah masuk ke dalam kategori hipertensi. Yang bawah dekat sama 90. Nah, kalau udah mencapai 90 kita sebut juga dengan hipertensi. Pulsnya, kalau pulsnya masih normal 79. Menurut Jeng Sri, kalau tensi tinggi terus gitu, komplikasinya apa? Bisa ke jantung, bisa ke diabetes, bisa ke stroke ya. Satu lagi Bu,
gagal ginjal. Oh, Ibu. gagal ginjal. Jadi pemirsa perlu Anda ketahui, tadi dikatakan oleh Jeng Sri mengenai risiko atau komplikasi dari hipertensi yang tidak terkendali dengan baik. Yang pertama adalah otak. Bisa terjadi pecah pembuluh darah di sana. Bisa terjadi kelumpuhan, kelemahan, dan juga bisa terjadi kematian mendadak. Kemudian berikutnya adalah kalau jantung kita, kalau tekanan darahnya tinggi terus tidak terkendali, maka dia akan terbebani terus-menerus dan kemudian terjadi kerusakan di sana. Dan kemudian bisa terjadi masalah pada pembuluh darah yang memperdarahi jantung dan kemudian terjadilah serangan jantung. Kemudian ginjal kita ini kalau tekanan darah tinggi ya dibombardir terus-menerus, dia akan jadi atau kemampuannya akan terbatas dan kemudian terjadi kerusakan. Kemudian terjadilah gagal ginjal. Kalau gagal ginjal pemirsa, ya mau nggak mau dia harus cuci darah. Kalau kemudian cuci darah tidak efektif lagi, harus ganti ginjalnya, transplantasi ginjal. Ya, kemudian organ-organ lain yang juga bisa terpengaruh oleh karena tensi yang tidak terkendali adalah kerusakan pada mata. Kemudian menarik adalah organ reproduksi, pemirsa ya. Untuk Anda pria maupun wanita, jadi organ reproduksi itu perlu sirkulasi darah yang bagus supaya hormon-hormon bisa berfungsi dengan baik. Untuk pria, ereksi juga akan terganggu kalau tekanan darah kita tidak terkendali dengan baik. Ya, bisa terjadi masalah di sana. Untuk wanita juga bisa terjadi gangguan hormonal, terjadi gangguan reproduksi, terjadi gangguan menstruasi, terjadi gangguan ovulasi, dan terjadi gangguan kesuburan. Jadi sekali lagi tekanan darah ini ya dampaknya kemana-mana. Jadi harus terkendali dan harus diketahui secara berkala. Jadi jangan tunggu ada gejala. Tanpa gejala Anda periksa, kalau normal alhamdulillah, tapi kalau kemudian tinggi harus segera dikendalikan. Jadi di sini ya saran dari kami yang pertama adalah terapkan gaya hidup sehat, dilanjutkan. Lalu yang kedua adalah kembali ke dokter untuk bisa mendapatkan pengobatan yang lebih sesuai. Lalu yang ketiga adalah lengkapi semua usaha ibu dengan menggunakan teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menyinari dua pembuluh darah utama pada pergelangan tangan. Ada arteri radialis dan arteri ulnaris, dan juga ada titik-titik akupuntur. Apa yang dikerjakan nantinya, laser akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat NO, nitric oxide. Nantinya dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Jadi manfaatnya bisa dirasakan pada kesehatan seluruh tubuh Anda. Apa yang dikerjakan? Tuh, bisa dilihat ya, pembuluh darahnya terbuka, melebar, aliran darahnya menjadi lebih lancar, debit darahnya menjadi lebih baik, tensinya menjadi lebih terkendali. Manfaat lainnya masih banyak. Dengan aliran darah yang lancar, dengan kadar NO yang optimal, otomatis fungsi organ jantung, ginjal, dan paru terjaga dengan baik. Ditambah lagi, metabolisme tubuh atau pembakaran tubuh juga menjadi lebih optimal. Meskipun ibu terlihat bugar, tapi belum tentu sehat ya. Jadi tadi kita lihat tekanan darahnya tinggi ya. Dengan bantuan teknologi laser, maka harapannya tekanan darah ibu bisa terkendali dengan baik. Dan juga ada pemisah. Jadi sekali lagi, kalau Anda belum pernah cek tensi Anda, segera tensi. Begitu tensinya tinggi, segera kendalikan. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi laser. Tadi harapannya dengan teknologi laser, tekanan darah Anda bisa terkendali dengan baik. Karena sekali lagi, kualitas darah akan menentukan kualitas hidup Anda. Kita gunakan dokter laser atau laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan banyak hal. Salah satunya ada diabetes, ada hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk Equilaser ini dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMAX dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi ayo, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita lanjut bincang-bincang kita. Jeng Sri, semuanya ini pasti ada sumbernya. Apa sih yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Mungkin pola hidup ya, makan gitu kan. Pola hidup, makan, terus olahraga masih kurang. Dulu kan masih muda ya. Saya mulai olahraga tuh udah kepala 4 ya, mau ke 45 lah gitu. Karena kebetulan Bapak juga hobinya olahraga. Jadi ya Dan Bapak juga mengalami hipertensi. Ya naik turun juga. Tapi Bapak ini berbeda. Dia justru ada gejalanya, benar ya Bu ya? Ya, Nah, kalau gejalanya seperti apa? vertigo gitu kan. Vertigo. Jadi kalau buat sholat itu nggak bisa duduk gitu. Jadi dengan risiko seperti begitu, ketakutan terbesar dari Ibu saat ini, Ibu dan Bapak itu apa? Ketakutan yang momok gitu ya. Saya nggak mau stroke, nggak mau gagal ginjal gitu ya. Terus pokoknya nggak mau merepotkan lah anak cucu, tentu gitu. Nah, lalu usaha semuanya terbesar, lalu usaha Ibu saat ini apa saja supaya setidaknya tensi ini lebih terkendali dari pola hidup? Iya, saya udah konsumsi amlodipin kan 5 mili tiap malam. Terus makanan juga saya jaga banget gitu. Jaganya seperti bagaimana, Jeng? Ya mengurangin yang gorengan, yang lemak-lemak, yang santan-santan gitu kan. Kebetulan, ini kita ada tips. Nah ini dia pemirsa, tahukah Anda pentingnya pemeriksaan lemak darah dengan lengkap? Mbak Preti, tolong dibantu. Jadi pemeriksaan kolesterol yang diambil dari ujung jari itu bersifat sebagai screening dan hasil yang kita dapatkan adalah kolesterol total. Kolesterol total merupakan gabungan dari HDL atau kolesterol baik ditambah dengan LDL atau kolesterol jahat dan ditambah 1/5 dari trigliserida atau lemak darah yang bersifat cadangan energi. Sedangkan sebenarnya kita perlu mengetahui kadar dari masing-masing bagian yang membentuk kolesterol total tersebut. Manfaatnya apa sih kalau kita tahu HDL, LDL, trigliserida? Ada 2 yang utama. Yang pertama, kita bisa memprediksi resiko sumbatan pembuluh darah. Yang kedua, kita bisa tahu apakah tubuh kita sudah memasuki kondisi resistensi insulin atau tidak. Resistensi insulin merupakan sebuah keadaan di mana tubuh tidak dapat merespon hormon insulin dengan baik, alias lemot terhadap hormon insulin. Cara taunya gimana? Mudah pemirsa, bagi antara trigliserida dengan HDL. Kalau hasilnya lebih dari 2,5, maka dikatakan Anda beresiko mengalami sumbatan pembuluh darah dan tubuh Anda sudah memasuki kondisi resistensi insulin. Nanti akan timbul pertanyaan, cek lemak darah, kok bisa tahu resistensi insulin? Itu kan ujung-ujungnya diabetes. Ya karena tubuh kita ini kompleks pemirsa. Makanya kalau habis periksa, evaluasi dan kontrol ke dokter untuk mendapatkan evaluasi pengobatan yang sesuai. Jangan main dokter-dokteran sendiri. Dan kalau sudah memasuki kondisi resistensi insulin, harus segera memperbaiki gaya hidup dengan menerapkan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Mas Boy, lanjut dengan pengentalan darah. Jeng Sri, takut nggak kalau misalnya darahnya kental banget sampai-sampai nanti kalau mau diambil darahnya susah? Iya, takut lah. Takut, jangan sampai. Ya nanti kan harus minum pengencer darah kan, kayak mertua saya kan begitu, mudah minum. Bisa serangan jantung juga, bisa penyakit yang lain berbahaya. Silakan Mas Boy. Ya, nah pemirsa ini kita lihat ya bagaimana aliran darah yang bagus, yang normal dengan kualitas darah dan kualitas volume darah yang baik. Ya kita lihat nih darah bisa mengalir dengan baik, dengan lancar, sel-sel darah merah mengalir dengan baik, oksigen, nutrisi semua mengalir dengan baik, maka organ-organ di tubuh kita yang mendapatkan suplai ini akan berfungsi dengan baik. Berbeda dengan yang di sebelah kita lihat di mana dia terlihat adanya kekentalan darah. Darah yang kental ini selain dia akan melambat, kemudian dia juga akan terjadi kerusakan pada dinding darahnya. Terjadilah penumpukan di sana, ada lemak di sana, terjadi kita sebut sebagai aterosklerosis, kemudian terjadilah penyempitan dan kemudian akan bisa terjadi sumbatan total. Dan kalau hal ini terjadi, maka organ yang harusnya mendapatkan nutrisi oksigen, dia akan terhenti alirannya dan kemudian akan terjadi kerusakan. Bayangkan kalau ini terjadi di otak Anda, maka akan jadi komplikasinya yaitu terjadinya stroke. Kemudian kalau terjadi di jantung, maka terjadi serangan jantung. Kalau ini terjadi di ginjal, maka terjadi kerusakan ginjal, terjadilah gagal ginjal. Penyakit-penyakit yang dulu dikatakan ini penyakit orang tua, ternyata banyak sekali kita temukan pada anak-anak muda. Jadi sekali lagi buat ada anak-anak muda, saya mau mengingatkan Anda untuk menjaga pola hidup Anda, menjaga pola makan Anda, tidur Anda, olahraga Anda, kemudian faktor stres Anda harus kelola dengan baik untuk mencegah terjadinya kekentalan darah. Dan ini juga bisa dilengkapi dengan bantuan teknologi laser. Jadi dengan bantuan teknologi laser maka harapannya darah-darah yang kental ini ya yang akan menjadi trombus ini akan diuraikan
dengan bantuan teknologi laser. Dengan 3 sinar terapinya, dia akan menguraikan gumpalan-gumpalan tersebut dan akan mencegah terjadinya penggumpalan kembali. Dengan begitu aliran darah menjadi lancar, kualitas darah menjadi baik, dan kesehatan Anda pun akan terjaga dengan baik dan Anda terhindar dari komplikasinya. Jadi sekali lagi ya, kita harus betul-betul menjaga karena kualitas darah ini sangat menentukan kualitas hidup kita. Saran saya untuk Jeng Sri dan pemirsa di rumah, pertama adalah kendalikan faktor resiko, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat dengan menggunakan teknologi laser dan menerapkan gaya hidup sehat. Lalu yang kedua, Jeng Sri dan pemirsa di rumah bisa menggunakan ekstensi tambahan dari perangkat laser yang kita sebut dengan terapi intranasal. Nah, nantinya ketika Anda menggunakan intranasal, sinar laser akan menyinari pembuluh darah yang ada di rongga hidung dan juga saluran napas. Secara optimal menghasilkan zat nitrik oxide. Diedarkan ke seluruh area kepala, terutama ke organ otak. Karena pembuluh darah di hidung ini terhubung secara langsung dengan pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, dia membuka pembuluh darah. Aliran darah yang membawa zat gizi maupun oksigen lebih optimal sampai ke seluruh area kepala. Otak, mata, pendengaran, penghidu, pengecap, itu semuanya mendapatkan sirkulasi yang baik. Nah, jadinya nantinya dapat mencegah terjadinya serangan stroke yang Ibu khawatirkan. Bisa membantu proses pemulihan stroke juga untuk para penyintas stroke, lalu bisa membantu untuk Anda yang mengalami keluhan seperti migrain, vertigo, sinusitis, dan ada manfaat bonus lainnya. Kulit menjadi lebih cerah karena aliran darah yang baik bisa terhantarkan sampai ke seluruh kulit di area wajah. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan nih pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, jangan lupa digunakan juga intranasalnya secara rutin. Ini ada masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi laser, mungkin dengan keluhan yang sama atau mungkin malah lebih sakit-sakitan daripada Jeng Sri, tapi kondisinya menjadi jauh lebih sehat dengan menggunakan teknologi laser ini. Mari sama-sama kita saksikan. Saya punya penyakit hipotiroid, juga hipertensi, dan sejak tahun kemarin saya juga sudah mulai kena asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan itu adalah badan saya sulit turun, jadi berat badan saya selalu naik, tapi di satu sisi saya juga gampang sakit. Terus juga saya memperhatikan rambut saya mulai banyak rontok. Hasil-hasil laboratorium setelah saya menggunakan laser itu menunjukkan perbaikan gitu. Yang tadinya tinggi sudah lebih rendah dan tuh stabil. Sekarang saya tidur lebih nyenyak. Saya sudah hampir setahun ini tidak pernah sakit lagi. Terima kasih sekali kepada dokter laser bisa memperbaiki kualitas kehidupan kami. Kita lihat bagaimana riwayat kesehatan dari Jeng Sri. Nomor 1, hipertensi. Tingginya sampai 170 tapi tidak merasakan apa-apa. Ini yang berbahaya pemirsa. Kadar kolesterolnya juga ikut tinggi, sempat 254 angkanya. Asam urat tinggi mencapai 8 angkanya. Wah, ini tinggi sekali, pernah tinggi ya. Mengalami pradiabetes, hasil cek HbA1c-nya mencapai 5,8%. Ini yang menakutkan Jeng Sri. Saran dari Go Healthy hari ini untuk Jeng Sri adalah, yang pertama konsultasikan ke dokter untuk pengobatan yang tepat. Yang kedua, mulai perbaiki pola makan. Dan atur waktu istirahat agar bisa lebih cepat tidur pada malam hari. Tetap lakukan olahraga dengan intensitas ringan. Dan yang terakhir adalah gunakan teknologi laser. Itu dia. Siap nggak untuk melakukan semua yang tadi sudah diberikan, dijelaskan, dinasihati oleh praktisi kesehatan? Siap atau tidak? Siap banget. Yes, ya. itu dia semangatnya. Gunakan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit. Ini bisa kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain.
Produk Equalizer dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan dua teknologi nih, yaitu teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi ayo, take action sekarang juga, segera dapatkan Equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equalizer. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pasti ingat dengan dokter laser atau Equalizer dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.